Another day, another story. Abu Bakar al-Siddiq. Abu Bakar al-Siddiq, juga dikenal sebagai Abu Bakar, adalah salah satu tokoh paling penting dalam sejarah awal Islam. Beliau adalah sahabat dan sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW serta menjadi khalifah pertama dalam Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Berikut biografi Abu Bakar al-Siddiq. Masa muda, kelahiran. Abu Bakar lahir sekitar tahun 573 di Mekah, yang saat itu merupakan bagian dari Jazirah Arab, sekarang berada di Arab Saudi. Ia berasal dari marga Banu Taim di suku Quraisy. Karakter unggul. Sejak kecil, Abu Bakar dikenal sebagai sosok yang jujur, adil, dan dermawan. Ia memiliki reputasi sebagai pedagang yang sukses dan bijaksana. Masuk Islam awal, Abu Bakar adalah salah satu dari sedikit orang yang masuk Islam pada fase awal wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW. Ia menjadi seorang Muslim segera setelah Nabi mulai menerima wahyu dari Tuhan. Hidup bersama Nabi, Abu Bakar adalah sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Mereka mempunyai persahabatan yang kuat dan Abu Bakar sering menunjukkan kesetiaan dan dukungan mutlaknya kepada Nabi selama masa penganiayaan di Mekah dan hijrah ke Madinah. Peran pada masa kepemimpinan Nabi, pertama dalam sholat, Abu Bakar adalah orang pertama yang dipilih Nabi Muhammad SAW menjadi imam sholat berjamaah di Masjid Nabawi Madinah. Partisipasi dalam pertempuran, Abu Bakar berpartisipasi aktif dalam pertempuran awal Islam, termasuk pertempuran Badar dan pertempuran Uhud. Ia juga memainkan peran penting dalam kampanye militer Islam pada masa kepemimpinan Nabi. Kepemimpinan sebagai khalifah pertama, setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama dalam Islam melalui musyawarah yang disebut Sakifah. Dia dikenal sebagai Al-Siddiq, yang berarti orang yang benar, karena kepercayaannya yang kokoh kepada Nabi Muhammad dan Islam. Penggabungan wilayah Muslim, selama masa kepemimpinannya, Abu Bakar menghadapi penyebaran pemberontakan di berbagai wilayah dan berhasil menyatukan semua wilayah tersebut kembali di bawah pemerintahan Islam. Ini dikenal sebagai periode penaklukan besar dalam sejarah Islam. Perekaman Al-Quran, Abu Bakar memerintahkan pengumpulan dan penulisan kembali Al-Quran dalam satu naskah tunggal, untuk menjaga kesatuan teks suci Islam setelah banyak sahabat yang hafal Al-Quran telah gugur dalam pertempuran. Kematian, Abu Bakar wafat pada tahun 634 pada usia sekitar 63 tahun, hanya 2 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad. Setelah kematiannya, Umar ibn al-Khattab menjadi khalifah kedua dalam Islam. Abu Bakar al-Siddiq dihormati oleh umat Islam sebagai salah satu sahabat yang paling utama dan sebagai tokoh yang sangat berperan dalam pembentukan dan ekspansi awal Islam. Kepemimpinannya yang bijaksana dan kesetiaannya kepada Nabi Muhammad telah menjadikannya figur yang dicintai dalam sejarah Islam. Thanks for watching. Please like, comment, and share.